lu gitu doang gitu, atau enggak ya maksudnya nggak bisa lah, kamu nggak bisa lah gitu. Ada juga bahkan teman dekat aku juga sempet juga gitu ya di momen yang lain gitu pernah ngomong juga nggak bisa lah gitu, mama mau jadi apa gitu maksudnya gitu ya, sempet banyak juga gitu maksudnya. Ya kadang sedih, tapi aku pasti nanya lagi diri aku maunya apa gitu, ini kan hidup saya gitu maksudnya ya kan, di tangan saya, kepilihan semua di tangan saya. Halo guys, kembali dengan gua temannya Sam. Dan Samnya ngilang, Ci. Kita panggil apa ya, Ci ya? Coba kita Iya ya, tarik Ci, tarik. kita panggil ya. Iya. Coba deh. Ayo Sam. Buset deh. Wes, kelewatan. Halo guys, sorry, gue lagi belajar dance nih, Not bad ya Ci, ya udah keren. Oke, halo guys, gue temennya Feli. Kita dari SAJ Project. Iya. Hari ini kita mau lagi menginspirasi sobat-sobat SAJ. Kita sudah bersama satu teman kita hari ini, Yes. Sylvia Lo. Halo Ci. Halo. Mungkin Hai semua. nggak usah berpanjang lebar, kita langsung aja ya. Ci, boleh nggak diceritain nih biografi singkat lah mengenai kehidupannya Cici ke sobat-sobat SAJ? Oke. Halo semuanya SAJ, saya Sylvia Lo, saya dancer, saya dance choreographer, dance teacher juga. Baru-baru ini baru mulai juga dengan namanya Sylvia Lo Entertainment. Di sini kami juga menyediakan berbagai buat teman-teman yang membutuhkan dancer buat acara-acara seperti itu juga. Ya, aku juga ada dance organizer juga, event organizer dalam segi entertainmentnya sendiri juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang biografinya it's all about dance ya. Iya. Seolah-olah tuh kayak dance is my life gitu ya, Ci. Boleh diceritain nggak, Ci, itu kenapa bisa punya passion dance-nya banget gitu? Oke, lebih tepatnya sih dance is part of my life ya. Kalau memang awal-awalnya pas aku baru mulai memang kayak dance is my life gitu loh. Aduh, cerita dari awal nih. Apa-apa, Ci? Semuanya nih. Iya. Oke, panjang nih cerita gimana ya. Kalau dance is my life waktu itu pas awal-awal waktu aku masih kuliah. S1 tahun terakhir, terus tahu-tahu ada yang tawarin aku, yuk audisi aja coba yuk gitu, mungkin kamu bisa kali ya gitu. Terus aku pikir why not ya gitu. Sebenarnya dari dulu aku pengen banget kuliah dance, cuman nggak ada yang ngizinin, keluarga nggak izin, nggak boleh semuanya. Yaudah aku pikir ya why not aku coba kan. Coba ternyata diterima gitu ya, terima terus it's like wow, this the first time. Berarti yang dari dulu aku dari kecil pengen banget jadi dancer tercapai nih gitu, di hire sama dance company dan kontrak gitu kan. Terus ya udah sejak itu hidup aku pure is like dance is my life. Kuliah selesai hanya dance, sudah hanya dance practice, itu kerja sebagai dancer ya, perform di acara-acara di tempat company itu di hire itu. Terus seiring waktunya ya berkembang ya, aku ada juga organize event di dance dulu sih, pertama dance workshop dulu, habis itu berkembang dengan organize eventnya juga yang lain-lain, seperti kayak terakhir juga aku organize ya kayak beasiswa begitu dengan ASEAN countries gitu, apa namanya, Yes ASEAN Youth Excellence on Stage, itu ASEAN itu juga seperti provide beasiswa ke orang-orang. Tapi dalam hal luas lagi, dia berkembang, tidak hanya dance gitu. Jadi belajar juga gimana produce music, gimana dengan Broadway, dancing, singing, acting ya. Jadi eventnya tuh sampai berkembang sampai ke berbagai genre gitu istilahnya ya. Tidak hanya di dance-nya doang gitu. Ada acting, singing, producing music, and then learn how to play instruments, bikin musik segala. Gimana sampai produce songs-nya juga gitu, performing-nya juga. Terus juga belajar gimana jadi entrepreneur di dalam dunia seniman juga, kesananya juga. Jadi eventnya sampai berkembang ke sana gitu. Terus di dalam seiring jalannya juga aku sempat jadi MC juga, sempat juga ngajar jadi guru bahasa Inggris. Ini agak menyimpang tapi guru bahasa Inggrisnya waktu itu aku provide-nya kepada teman-teman aku yang dancer orang Indo waktu itu. Mereka maksudnya aku ngelihat skill mereka, orang Indo ini nggak kalah jauh gitu, nggak kalah juga sama orang luar, hebat gitu, bisa sudah, cuma kendalanya bahasa ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa bahasa Inggris juga, mereka juga bisa go international gitu loh. Maksudnya itu salah satu bisa ya, mungkin aku bisa contribute something for our country ya, for my country gitu, for Indonesia gitu loh. Karena aku sendiri, aku terberkati banget dari kecil udah sekolah di international school,
dan kuliahnya juga international punya. Makanya dari situ aku bisa aksesnya international, juri ataupun ngajar workshop ke negeri lain, ke negara lain juga bisa karena bahasa juga ya gitu. Maksudnya itu membantu gitu. Jadi aku sempat ngajar bahasa Inggris tapi it's not my main job, it's just for side job, tapi tujuannya juga bukan untuk income ya, tujuannya buat itu. Terus jadi ya berkembang sampai ke yang lain lah gitu ya. Tapi masih tetap di dance. Yang terakhir aku masih baru-baru ini which is January aku baru mulai, namanya Sylvia Lo Entertainment. Ya itu kita provide buat company-company yang butuh dancer buat ngisi acara mereka. Terus juga aku sempat bikin skrip juga, bikin naskah cerita juga tentang gimana buat mereka anak-anak tampil di dalam kayak Broadway juga, mini musical ke mall-mall juga. Ya, itu berkembang kurang lebih ya. Nah, kita penasaran juga nih, Ci. Kenapa sih, mungkin sobat-sobat juga penasaran gitu, kenapa Cici tuh berani ngambil untuk dance itu sebagai, terutama Cici gitu, maksudnya dalam kehidupan Cici. Karena kan kita biasanya nganggap dance itu sebagai hobi doang gitu, Ci. Dan sebagai kayaknya kalau misalnya ya udahlah cuma buat ikut latihan gitu, cuma buat lomba mungkin ya paling ujungnya, terus nggak berani kayak ngambil dance itu sebagai pekerjaan utama mungkin ya, sebagai wah gue mau berkarir di bidang dance gitu. Kan jarang banget karena saya lihat di Indonesia tuh cukup nggak terlalu dilihat banget gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pertama mungkin link juga sama karakternya aku ya. Aku karakternya risk taker juga gitu, berani ngambil resiko. Terus aku juga dominan. Terus aku dreamer and achiever juga. Jadi sebenarnya waktu kecil aku sama papa kita ke acara company biasa doang, so aku ngeliat backup dancer, aku bilang one day I'll be like that gitu, one day I wanna be the dancer. I know it's just backup dancer, tapi aku pokoknya pernah sekali aja seumur hidup aku, selagi aku masih muda atau gimana, aku pernah jadi backup dancer, jadi dancer gitu pokoknya gitu. Terus ya makanya pas saat opportunity itu datang, ditanya mau audisi, aku langsung ambil gitu. Walaupun aku belum tahu nih, nggak kebayang juga aku bakal full time in dance gitu sebenarnya waktu itu, terus sampai kuliah kan. Terus seiring itu waktu juga aku pernah ikut lomba, ada acara lomba di gereja gitu, terus ternyata hadiahnya luar biasa ke Singapura. Nah ke Singapura ini aku ketemu satu guru namanya Carol dari Old School. Nah dia yang menginspirasi aku. Dia waktu itu umurnya berapa ya? Udah jauh dari aku gitu ya. Udah hampir mendekati 30 kalau nggak salah. Nah aku ngeliat dia gitu. Waktu itu aku masih kuliah kan. Dia stop dari semuanya juga. Dia udah kerja kantoran. Dia stop dari dance, dari kerja kantornya. Terus dia ambil kerja jadi dancer. Tapi waktu itu dia ambil jadi guru tari gitu loh. Terus aku ngeliat dia sih salah satu menginspirasi. Jadi sih sebenarnya sih ada orang menginspirasi aku juga gitu. Dan aku ngeliat, wow dia ada cerita di struggle, tapi dia bisa gitu. Kenapa aku kalau suatu hari aku bisa, why not juga gitu. Jadi ada yang menginspirasi aku juga. Terus seiring waktu udah sambil kuliah, sambil kerja dance juga, udah income-nya juga lumayan gitu. Terus berkembang juga, ternyata aku juga try out yang lain, aku ngajar dance gitu ya, terus ternyata aku suka, income makin bertambah, wah kayaknya bisa nih gitu ya. Terus ternyata dari pengalaman juga waktu sekolah juga sering ngurus-ngurus jadi captain, pemimpin juga, jadi bos juga waktu itu mempercayakan aku untuk handle gitu event-event. Aku ngeliat aku bisa gitu, jadi income makin bertambah seiring waktu. Wow, I think I can gitu loh maksudnya. Makanya seiring itu aku berani gitu loh. Habis selesai kuliah aku nggak kerja office nggak apa, langsung full dance gitu loh, kerja in the dance. That's why aku I think ya. Tapi pertama pokoknya let opportunity itu ya, kalau itu hati udah wah it's like membara, membara. Kalaupun aku bilang enggak, aku pasti kebayang terus gitu. Daripada kebayang, mending coba aja gitu ya. Tapi kan emang kuliahnya Cici di dance kan? No, tadi aku pengen kuliah di dance tapi orang tua nggak kasih ya. Ternyata terus jadi aku sempat mau kuliah juga event organizing kan, dari kecil aku juga tahu aku suka itu. Ternyata tuh gak ada satu tuh akhirnya yang boleh cuma bisnis. Ya udahlah, oke lah nggak apa-apa. Tapi kenapa aku bilang oke? Aku sempat mikir juga, kalau dance maksudnya risk ya, maksudnya kan kalau misalnya kenapa-napa nih, sakit apa nggak bisa gimana dong gitu kan. Ya nggak salah juga sih belajar, why not ya kalau misalnya ini. Ya makanya aku ambil juga kuliah di bisnis juga, is okay for me.
Nah, gini Ci, bagaimana sih maksudnya bisa Cici yakin gitu? Dari itu kan memang dari TK kan Cici udah ngedance ya. Kita TK baru ngapain ya? Nonton gitu ya. Udah ini udah dance internasional gitu. Nah, kita penasaran sih, gimana sih Cici yakin bahwa pas pas saat itu dance itu adalah bagian dari hidup saya gitu. Jadi kayak, oh iya nih dance nih, gue nih harus dance nih gitu. Kalau titik yakin kerja itu maksud take this as a job and as a passion gini-gini. Kalau passion beda dulu, tapi kalau as a job ya itu pas aku udah seiring waktunya itu maksudnya aku ngelihat dari income-nya, dari kepercayaan dari bos-bos dan klien, dan dari dibanding juga sama yang lain, kompetitor sama yang lain, oh ternyata aku unggul gitu ya. Maksudnya aku ngeliat talenta, kapasitas, dan passion udah bergabung gitu. Jadi makanya aku yakin this is the one gitu loh. Tapi kalau dari kecil nggak kepikiran, emang suka gitu loh, memang seneng gitu tuh. Kalau aku happy ya dance, kalau aku pengen kerjain orang dance gitu, kadang bahkan aku sambil kuliah waktu baru mulai kerja dance aja, aku kalau lagi stres nangis aku dance gitu. Jadi habis stres nangis dance kuat tenaga, habis aku nangis aku rilis, aku kayak lebih tenang gitu. Maksudnya benar-benar as in like outlet ya kalau aku sih pakai itu gitu. Oke, tadi kita dapat banget tuh Cici, saya dapat banget poin yang tadi Cici bilang tadi, passion, kapasitas sama talentnya itu benar-benar kalau disatuin memang powerful banget gitu ya Cici. Jadi sebenarnya sebagai pendorong kehidupan kita gitu ya Cici, untuk yakin ini bahwa gue bisa di sini gitu ya. Iya sih. Nah, tapi Cici, saya mau bertanya Cici, kan Cici kan udah banyak pengalaman di luar negeri juga Cici, terutama di Malaysia ya, dan udah banyak banget di luar negeri gitu. Nah, kenapa sih Cici milih balik ke Indonesia gitu Cici? Maksudnya kan bisa aja Cici join di sana kan, maksudnya kalau saya jadi Cici, wah udah enak gitu, udah di sana punya teman banyak di sana, kayak ke Indonesia kayak nggak nanti dulu deh gitu. Nah, tapi kenapa Cici mau gitu balik ke Indonesia, berkarya di Indonesia gitu? Ini agak ke personal ya, pribadi ya. Jadi kalau aku waktu itu aku terima Yesus ya, ini dalam hal kepercayaan aku sendiri. Waktu itu aku terima Yesus udah meniti karir dance gitu ya. Terus pas udah aku terima Yesus itu, aku mulai melayani lah banyak orang gitu loh, banyak orang, dan bahkan beberapa negara gitu. Bahkan kita bikin acara event gitu, berbagai negara tapi street dance semua gitu loh, menjangkau mereka semua gitu. Terus pas waktu event itu Christian event gitu, aku ngeliat dari atas, wah gimana nih keluarga saya gitu. Maksudnya aku aku udah lama banget nih nggak pulang gitu istilahnya ya. Kalau pulang juga setahun sekali atau enggak ya keluarga yang datang gitu maksudnya. Terus jadi ya maksudnya ya aku melayani orang lain nih gitu. Maksudnya aku ada kerinduan ya, pengen melayani keluarga aku sendiri gitu. Jadi keluarga aku belum ada yang terima Yesus, baru aku doang. Jadi maka itu aku doa, terus aku dapet yes, aku udah harus pulang. Nah tapi berat sekali sih, aku sempet berat sekali ya. Maksudnya kayak kalau aku pulang, aku meninggalkan semua. Pas itu aku lagi di peak banget, lagi di peak atas sekali di Malaysia. Itu udah the whole Malaysia aku udah keliling-keliling semua gitu loh. Jadi aku kayak wah kalau aku ini sebenarnya secara kasar ulang dari nol dong ya gitu ya. Kan udah lama gak pulang gitu. Tapi aku ambil keputusan itu karena itu memang yang paling berharga ya gitu. Jadi makanya aku pulang. Kalau itu personal reasonnya sebenarnya. Sebenarnya bukan untuk meniti karir dance sih kalau aku gitu. Oke. Iya. Tapi Ci, tadi ada sempat mention tentang kemana-mana ke negara-negara kan ya. Nah itu perjalanan Ci bisa sampai kayak ke Filipina, yang saya tahu ya, ke Filipina, ke Australia. Nah di Malaysia juga kan ya, itu bisa sampai go internasional, jadi juri juga, ngajar juga. Itu gimana tuh perjalanan bisa sampai go internasional? Iya, gimananya ya, word of mouth sih lebih tepatnya. Iya, word of mouth. Awalnya sih nggak berpikir sampai sana dulu gitu. Awalnya berpikir ekspansi Malaysia dulu. Habis dari Malaysia ke kota-kota apa segala. Nah mulai dari situ juga awal titik mulai ke internasional lebih gimana ya, lebih tepatnya ya. Iya sih lebih tepatnya word of mouth lah ya gitu ya. Jadi kan aku ada organize event juga tuh. Aku organize event juga, mengundang
berbagai negara juga, guru dari luar negeri ya datang. Nah tapi at the same time event itu juga terbuka untuk peserta yang mau belajar gitu dari negara manapun gitu loh. Negara yang lain juga boleh datang. Nah pas negara yang lain datang, mereka ngeliat aku dance-nya, mereka ngeliat aku organize-nya apa segala, ya dari itulah networknya semua udah mulai gitu maksudnya. Terus ya social media juga helps ya, maksudnya mereka juga lihat dari Facebook. Waktu itu kita lebih pakai Facebook ya dibanding Masih YouTube old banget and IG ya. Yes, jadi di Facebook aku aktif banget, terus mereka semua juga lihat my work. Aku juga juri-juri kan di Malaysia, jadi dari situlah mereka undang. Tapi ada juga dari teman-teman Malaysia yang mengintroduce, maksudnya bilang rekomen nama aku. Jadi dari situ sih sebenarnya. Nah, tadi Cici tuh mention tentang mengajar gitu ya, Ci. Nah, kita lihat di YouTube Cici juga nih. Cici banyak mengajari anak-anak ya, Ci, youth gitu ya. Nah, itu boleh ceritain nggak, Ci? Memang visi kedepannya Cici gimana sih untuk dance gitu? Maksudnya untuk memang berkarya untuk umum atau untuk memang khusus buat anak-anak, anak muda gitu istilahnya? Oke. Mungkin belum sempat ngomong juga ya. Kalau kalau di dance bisa aku coba semuanya ya. Aku ternyata paling aku suka, paling aku passion yaitu aku ngajar. Aku paling suka ngajar karena aku ngerasa kayak kalau ngajar tuh kayak aku memberikan value yang positif ke anak-anak gitu loh. Nah dari seiringnya pas aku mulai ngajarnya ini, aku pertama ngajar yang remaja, dewasa. Habis itu seiring waktu aku ngajar yang anak-anak juga. Dan seiring waktu, wah ternyata aku suka berbagai generasi ya. Aku sempat dari ngajar sampai umur 60 juga ada yang aku ngajar tuh. Sampai udah tua, iya ada yang 60 masih bisa split loh. Luar biasa. Luar biasa. Encok nih. Dahsyat, aku aja masih ya? salut. Iya. Aku juga sampai kayak tante menginspirasi aku. Aku make sure aku mau umur segitu aku juga mau kayak gitu. Iya. Luar biasa sih itu ya. Jadi ternyata seiring waktu aku ngajar dance berbagai generasi dan aku suka gitu loh. Tapi kalau lebih sukanya aku lebih suka kids sama youth ya gitu ya. Maksudnya kids and youth ya gitulah gitu. Jadi karena aku ngelihat ya maksudnya value positif ke mereka dan mereka bisa pakai gitu. Misalnya dengan kayak bagi aku I believe hard work gitu, rajin ya. Mereka latihan, rajin pasti ada ininya kan ya. Terus kadang juga dari mereka juga kadang selesai dance mereka sharing cerita-cerita. Nah, itu juga. Nah, Ci, saya masih penasaran nih. Ada nggak sih orang-orang yang berkata negatif ke Cici kayak nggak bisa di dance, tapi Cici tetap mau maju? Ada nggak sih orang seperti itu? Ada, of course ada ya. Maksudnya seperti S aja nih. Iya, oke. Banyak sebenarnya momen-momennya juga ada gitu. Dari teman sekerja juga ada gitu. Maksudnya apalagi kompetitor juga gitu ya. Ada juga ngomong kayak gitu, nyeletuk mungkin. Ya maksudnya kayak lu gitu doang gitu atau enggak ya maksudnya nggak bisa lah, kamu nggak bisa lah gitu. Ada juga bahkan teman dekat aku juga sempet juga gitu ya di momen yang lain gitu kena ngomong juga nggak bisa lah gitu, mama mau jadi apa gitu maksudnya gitu ya. Sempet banyak juga gitu maksudnya ya, kadang sedih tapi aku pasti nanya lagi diri aku maunya apa gitu. Ini kan hidup saya gitu maksudnya ya kan di tangan saya, kepilihan semua di tangan saya. Tapi sebenarnya satu sisi juga aku melihat juga orang itu motivasinya apa. Tapi kalau teman saya bilang waktu gitu, saya motivasi sebenarnya baik buat saya supaya saya mapan, supaya saya apa gitu kan maksudnya baik ya, itu aku nggak ngerasa tersinggung, nggak dipikirin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngomong gitu tapi kayaknya buat ngejatuhin juga. Nah aku juga harus saring juga sih. Tapi dulu waktu masih muda ya masih juga masih bingung gitu ya. Kadang nerima juga, ada sempet juga tuh kayak gitu. Wah, gue nggak bisa nih, gue jelek nih narinya gini gitu, atau nggak pantas lah lu gitu. Tapi padahal posisi aku udah di atas ya, makin di atas ya makin di ini nih orang ya gitu ya. Nah terus sempat juga kepengaruh. Tapi seiring waktu kan kita bisa tahu ya orang itu hatinya baik sama kita atau enggak. Ternyata kayaknya dia niatnya mau jatuhin, ya udah harus belajar mengkat, jangan sampai kita terpengaruh gitu. Nah itu sih. Tapi sebenarnya orang-orang seperti itu butuh nggak sih kayak buat kita untuk lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, lebih motivasi diri lagi gitu. Ya itu butuh juga, maksudnya kayak gitu membantu juga ya. Tapi sebenarnya lihat juga, aku juga punya teman-teman yang punya orangnya mental dan hatinya tujuannya
menajamkan lah gitu ya, tapi kan saling support gitu, maksudnya ayo siapa yang lebih baik, tapi motivasinya baik gitu. Nah itu juga puji Tuhan aku sempat ngalamin kayak gitu tuh bagus. Nah kalau kayak gitu tuh oke. Tapi kalau misalnya kita punya teman-teman yang kata-katanya atau niatnya menjatuhkan, walaupun itu mau ini ya better take a distance is good gitu, bagus gitu, ya jadi pacu semangat aku. Tapi gimana ya, I try to aku mau better for myself gitu loh, bukan buat pleasing dia gitu. It's for me better gitu. Nah, kalau masa-masa sukar nih Ci, ada nggak kayak titik terendah lah yang pernah dialamin gitu? Aduh, diinget lagi ya. Gitu. Aduh, ya sobat saja. Ya ada sih banyak, banyak juga ya. Tapi kalau titik terendah coba, mungkin ini nih. Ini pengalaman pribadi banget nih, nggak apa-apa sih buat teman-teman saja. Aku cerita aja. Dulu aku punya mantan, Cia. Nah, punya mantan nih, terus mantannya ini. Ya semoga kayaknya dia nggak nonton lah ya. Ketahuan ya. Nggak apa-apa sih. I move on sih. Nah ini mantannya ini sama aku dulu ngajak aku kerja sama gitu, bikin event yuk bareng, karena dia ngeliat aku berhasil ya. Event-event aku organize terus dapat income-nya, bukan hanya balik modal, aku dapat profit gitu maksudnya gitu. Terus dan juga dancing-nya juga berkembang. Terus ya udah dia ngajak, ya udah ya aku oke lah ya gitu. Nah seiring waktunya itu ternyata pokoknya cut story short ya udah kita putus lah ya, ada satu hal yang lain. Dan ternyata pas putus dia meninggalkan beberapa utang ke aku gitu loh. Nah utang itu ke kita ada hire dari luar juga, bikin logo, bikin apa. Nah dia itu belum bayar, aku kira udah bayar, udah apa segala gitu kan. Dan akhirnya dan pas itu juga pokoknya aku setelah aku udah selesai S1 kan aku udah kerja full time desk. Nah aku udah everything I earn by myself, aku nggak minta kiriman orang tua atau apa gitu maksudnya. Nah jadi ya aku harus bayar semuanya sendiri. Terus sudah itu sejak itu juga aku sempat kuliah S2, kan aku kuliah S2. Nah aku kuliah S2 walaupun uang mukanya papa aku bantu aku sih, Tuhan terima kasih papa. Terus habis itu selanjutnya aku bayar sendiri kuliah, terus sama tinggal apa semua bayar sendiri. Jadi agak berat sih waktu itu juga, sempat juga kan namanya dance juga ada up and down ya. Dan dia tinggalin utang, nah itu tuh sempat aku sukar. Sebenarnya sih kalau mau minta tolong ke papa, minta tolong sama keluarga bisa gitu loh. Cuman aku nggak mau, aku mau try by myself gitu loh. Ya misalnya udah independen lah, kan udah selesai kuliah juga kan. Terus ya sampai titik terendahnya itu aku tiap hari pernah sempat makan hanya roti tawar doang. Sehari? Enggak satu pack gitu roti tawar. Aku selama berapa lama ya nggak inget deh. Mungkin udah terlalu trauma, udah lupain, udah lama banget. Pokoknya aku berhari-hari, semingguan lebih, aku makannya cuma itu doang. Terus sama ya sempat kayak udah harus bayar kontrak tempat aku kos gitu. Terus udah one day before, pas itu bos aku lagi susah kondisinya juga, dia belum kasih ke aku gajinya gitu. Jadi pas itu aku udah kerjanya freelance, jadi nggak kerja company itu doang, jadi company itu plus other jobs gitu loh. Jadi yang gaji dari company itu dia belum bayar ke aku and I have to pay for the rent gitu kan. Nah itu kebetulan yang tinggal di situ tuh galak sekali yang punya gitu ya. Jadi gitu aku pulang-pulang tahu-tahu sepatu aku udah jepret di lantai semua, rak sepatu semua udah jepret. Aku pulang kaget, aku sedih. Aku waktu itu kan suka banget sama sepatu ya, koleksi sepatu. Jadi pas pulang lihat gitu nangis aku waktu itu, aku nangis gitu ya. Terus mungkin keadaan juga ya udah putus lah, terus ada ditinggalin utang lah, makanya tiap hari gitu karena aku harus ngirit, harus kasih semuanya gitu. Tapi ya nggak masalah, lewat gitu, maksudnya badai pasti berlalu ya Cia. Terus udah ya tapi dengan pintar-pintar sih mengalokasi keuangan, udah nggak ada utang, nggak ada apa. Dan juga aku make sure hubungan aku sama orang-orang tersebut juga baik, karena selanjutnya kan tetap berjalan, tapi ya nggak ada mantan aku gitu, sama event sama apa mereka kontaknya gitu. Ya itu sih kalau paling terendah sih itu sih, tapi selebihnya sih oke aja sih. Cici, ya gimana sih cara Cici itu overcome semua itu sehingga kayak bisa lewat gitu, apa jalanin aja gitu, apa ada sesuatu prinsip yang Cici pegang supaya bisa ngelewatin semuanya itu? Kalau aku sih aku nggak nahan, maksudnya kalau aku
mau nangis aku nangis gitu. Terus aku suka journaling juga kan, aku atlet juga ke situ. Aku juga ada inner circle yang bagus, best friends aku gitu. Aku sharing juga ke mereka. Jadi ada teman juga gitu. Terus ya mereka juga support. Mereka bahkan bilang sama aku, mau nggak kita pinjemin? Tapi aku bilang no, aku cuma perlu someone to listen to me, to hear me aja, udah itu I'm good gitu. Terus ya cara pasti ada cari cara. Jadi aku hard work juga. Aku coba maksudnya kayak ke studio juga, aku tanya juga bantu word of mouth dong atau apa ya, ada aja gitu loh, maksudnya ada aja juga gitu nawar-nawarin aku job atau apa gitu. Jadi ya terbuka sih jalannya gitu sih. Oke Ci, nih tadi ada yang masih mengganjal sebenarnya Vel. Di awal-awal sih pernah ada mention tadi South Africa ya kalau nggak salah, atau memang kita pernah baca gitu sih. Cici pernah bisa kok sampai ke sana banget gitu, jauh banget gitu. Maksudnya itu Cici ngapain sih ke South Africa gitu? Atau memang melakukan apa gitu sih? Boleh nggak cerita kayak kita? Itu sangat jauh banget nih dari Indonesia nih. Iya, South Africa. Iya, itu dulu banget dan itu pengalaman momen terindah sih waktu aku masih zaman kuliah sebenarnya. Dan aku bersyukur banget waktu itu aku kuliah masih S1. Ada program namanya apply lah gitu, misalnya program beasiswa gitu untuk ke kampus lain lah gitu. Terus aku apply gitu. Tapi ada syaratnya, kalau udah dapat nilai tertentu, waktu itu nilai harus distinction rata-rata, berarti sekitar 80-an gitu, 80-an 90 tuh distinction harus begitu semuanya untuk semua pelajaran baru boleh gitu. Aku apply belajar dan dapat hadiah, tapi hadiahnya boleh pilih mau ke Australia atau ke South Africa gitu ya. Kan aku kuliahnya waktu di Monash University. Monash University itu cabangnya di Malaysia, South Africa, aslinya di Australia. Tapi aku kuliahnya di Malaysia. Nah, lalu mereka menawarkan, kamu mau di Australia atau Afrika? Nah, aku pikir mana ya? Aku pilih Afrika lah gitu. Kenapa aku pilih Afrika dibanding Australia? Karena Australia oke lah, makanya masih deket, masih bisa lah. Kalau Afrika aku pilih, kenapa? Karena itu kapan lagi nih? Kayak seperti dari awal aku cerita ya, aku orangnya risk taker dan aku lihat opportunity and I think yes, go for it. Karena once kalau udah lewat kesempatan nggak bisa ambil balik lagi ya. Kalau kita udah lihat tepat langsung aku ambil. Nah, aku ambil gitu. Terus udah ke sana gitu ya. It's a great experience karena belajar ya, maksudnya belajar semuanya, belajar aku kerja group assignment sama beda-beda negara gitu. Walaupun Afrika juga banyak macam Afrika ya gitu, orang-orang sana juga. Terus ada juga dari orang-orang bulenya juga di Afrika sendiri gitu. Terus ada orangnya negara-negara lain lah sebenarnya gitu. Dan itu juga aku belajar bagaimana work together in a teamwork, communication skill-nya, dan itu sebenarnya ternyata ngebantu aku tanpa aku sadar. Kalau aku lihat flashback ya, wow, itu ngebantu aku gimana aku bisa jadi organizer gitu loh, event organizer. Karena itu aku organizernya juga udah sampai ngundang berbagai negara gitu kan ya, kolaborasi sama berbagai negara, gimana cara berkomunikasi tipe dengan gaya orang timur, orang barat, sama orang apa gitu ya, cara melihatnya juga ya, EQ skills juga sih itu membantu sih, itu it helps a lot. Jadi ternyata dari aku masa itu it helps buat aku seterusnya ya sampai sekarang juga gitu ya. Nah, seperti yang terakhir aku organize juga Yes ASEAN, terus sampai ASEAN aku bekerja sama dengan kedutaan Amerika juga gitu ya. Maksudnya jadi belajar itu semua. Jadi kalau menurut aku sih it's a great experience gitu, karena gimana ya, ya yang penting we do our best at that moment lah gitu. Aku bersyukur aku do my best at that moment, aku mengenjoy, aku maksimal. Waktu itu aku kuliah di sana di Afrika, aku ngambil semuanya, take advantage everything, bergaul dengan berbagai negara, bekerja sama grup assignment. Ada juga yang kayak nggak mau kerja sama gitu, dibilang report tapi bikin cuma satu paragraf loh, report kan namanya report ya. Itu juga gimana cara mengencourage the teamworknya juga. Jadi I learn a lot sih actually. Ya, itu jawab gak? Jawab, jawab. Oke. Nah, makanya mungkin tadi Cici udah banyak cerita itu tentang teamwork segala macam. Iya. Kan Cici bisa sekarang di Indonesia ini lagi mengerjakan Silvial Entertainment nih. Iya. Mulai di Januari tadi ya. Iya, baru. Boleh ceritain nggak ke sobat-sobat, maksudnya penasaran apa sih Silvial Entertainment juga ya Cici? Mungkin boleh nggak sih? Iya. So, ya sobat-sobat SAJ, yes. Kalau Silvial Entertainment ini membaru ya, jadi ini tempat kami memprovide para klien-klien yang untuk seperti companies ataupun any klien yang pengen untuk dancer ya, perlu dancer untuk menghibur acara-acara kalian, kontak juga. Dan juga untuk dancers di Indo yang
mencari tempat atau wadah ya supaya bisa mau perform, mau berkoreografi ya, you're very welcome, come and join us in Sylvia Lloyd Entertainment. Oke, thank you Ci. Jadi kita juga boleh join nih Ci. Audisi dulu ya. Oh jadi mungkin Dia emang pengen jadi dancer kan ya. udah keren ya. Oke, dulu gue juara 1. Juara 1 dari dance 5 kali ya. Nah, dulu mungkin buat sobat-sobat SAJ, jadi tadi udah di-mention sama Ci Sylvia juga. Mungkin kalian nggak tahu wadahnya di mana, atau misalnya kalian mau dong gue bergabung, itu boleh nih. Nanti kontak-kontak Ci Sylvia juga ya, gitu ya. Oke. Nah, buat yang terakhir nih Ci, boleh nggak sih dibagiin ke sobat-sobat SAJ nih tips-tips atau nggak motivasi buat anak-anak milenials yang punya passion yang sama gitu, tapi punya keterbatasan, kayak belum mau melakukan dan langkah gitu untuk menjalani passionnya tersebut. Oke. Tipsnya gimana ya? Coba dulu aja. Iya, kan nggak ada salahnya daripada kayak tadi aku cerita ya. Aku pun juga istilahnya kesempatan depan aku nih gitu loh, kayak itu lagi in front of me gitu, terus aku masa diem aja gitu ya. Maksudnya ya kalau teman-teman menurut aku sih coba aja gitu, daripada kamu kebayang terus kalau aku nggak coba gimana di bawah tidur, mending coba aja, kalau gagal nggak apa-apa gitu. Coba lagi. Iya, coba lagi gitu. Bahkan ya maksudnya teman-teman juga mungkin ada yang kuliahnya mungkin seperti aku ya, kuliahnya bukan di dance, it's okay, it's good malahan ya, you never know gitu ya. Aku seiring waktu juga, maksudnya aku belajar bisnis ya, nanti ya Sylvia Lloyd Entertainment ini juga bisnis kan, maksudnya apapun yang kamu belajari, kayak tadi aku cerita, kamu maksimalkan. Kayak misalnya cerita tadi aku di kuliah waktu aku di Afrika, itu aku belum kerja dance ya, aku belum kerja di dance, aku belum kerja di dance organizer or any event organizer, but aku maksimalkan, aku menggunakan waktu aku sebaik mungkin. I take advantage whatever I can right now at that moment gitu. Belajar sebanyak mungkin. Nah, ternyata itu semua tools buat aku seiring waktu aku gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman SAJ ya, aku sarankan, aku encourage teman-teman, it's okay, take the risk, tapi calculate juga ya. Maksudnya calculate juga. Kalau aku kalkulatnya, aku lihat nggak ada salahnya, what's the loss gitu, nggak ada ruginya, why not aku coba daripada aku kepikiran kan ya maksudnya. Jadi tapi kalau yang lain lagi motivasi juga, menurut aku bisa go through ya sampai sekarang kan gitu. Hard work pays off gitu, maksudnya apa yang kamu tabur tuh yang kamu tuai juga, maksudnya ya kamu make sure do all out juga, apalagi nih talenta ya, maksudnya passion, talenta, tapi kalau kamu nggak latihan, nggak ada hard work, pasti yang nggak begitu talenta tapi dia disiplin, dia konsisten, dia hard work, dia pasti lebih menang duluan gitu. Jadi kalau siapapun kita di dalam, tidak hanya dance, kita nggak makin berinovatif, nggak makin berkreasi, nggak maju terus, nggak push ourselves, nggak hard work ya, maksudnya itu terus gitu, kamu pasti ketinggalan. Jadi buat sobat-sobat saja nggak ada kata nggak bisa ya Ci ya? Yes, pasti bisa, coba semangat terus. Yang penting kita harus bekerja keras gitu, walaupun kita down up lagi. Jangan pernah menyerah, yang penting coba terus. Oke Ci, thank you banget nih Ci ya, udah mau sharing kita. Thank you juga tapi sebentar dulu, sebelum terakhir biasa Ci, kita punya slogan dari SAJ. Jadi kita sama-sama ngomong selalu ada jalan Ci. Oke, boleh. Nanti abah saya Ci ya. Oke, saat mau pakai dance nggak gitu? Boleh, tapi jangan, nanti gak enak. Audisi dulu aja jelek gue. Oh iya, maaf. Kayak kanebo kering gitu nantinya. Oke, sesuai abah saya Ci ya. Saatnya kita mengatakan selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye bye. Sobat-sobat SAJ, prinsip-prinsip ini yang aku pegang. Yang pertama, being excellent and being present at the moment gitu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kamu being present, kamu makin banyak bersyukur dan makin aware sekeliling kamu, dan kamu makin aware apa yang sudah ada di tangan kamu. Dan ternyata kalau misalnya tools yang udah dikasih di tangan kamu pergunakan sebanyak mungkin, sebaik mungkin, kamu nggak akan nyangka apa yang akan kamu tuai nantinya di depan nanti ya. Dan yang kedua, prinsip aku pegang ada hard work pays off ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi teman-teman, untuk sobat-sobat SAJ, aku mengencourage sobat-sobat juga untuk terus bertekun ya, rajin, konsisten dan disiplin ya. Apalagi kita diberikan talenta, tapi kalau kita nggak latihan,
sama aja ya. Bagi orang yang tekun berlatihan, yang misalnya kurang talenta tapi pasti dia lebih maju. Nah, aku memang encourage untuk sobat-sobat SAJ, keep practicing, keep hard work ya, karena setiap talenta juga perlu diasah ya, perlu dilatih, perlu lagi karya-karya kita juga harus bikin lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Jadi hard work always pays off, dan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Pasti kamu akan menuai resultnya kalau kamu terus disiplin ya, terus latihan, terus rajin, terus gigih, terus berjuang. Kalau kamu kerja keras, pasti kamu akan menerima hasil yang luar biasa. So, teman-teman, semua sobat-sobat SAJ, yes, ini 2 prinsip ini ya, being present, being excellent at the moment, and dan juga hard work pays off. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Keep going, sobat-sobat SAJ, maju terus, pantang mundur. Thanks for watching. Itu namanya tapping. Apa? Oke, tapping coy, yang misalnya kayak gini nih, misalnya gini. Coba, Ci, gimana? Aku juga nggak fokus ke situ. Susah Iya. itu. Coba. Ya, misalnya 1, kayak 2, gini. 3. Nah, nih mau Gitu, dia gitu. mau Iya, nih gitu. biar masuk ke apa akademi apa sih tadi? Akademi militer. Ajarin dance buat Ini Sarci. ikut wave Coba. aja, coba Wah. wave aja. Coba. Ya udah coba ya. Nih, di sini. Ya, coba. Yang di sana mau coba yang di sana. Sini. Jangan nanti tsunami ya. Orangnya kepanjangan. Mau wave dari sini Oke. nih. Jadi kamu hadap sini tangannya ini, terus wave. Terus naik, Hei. terus keluar dari sini ya, keluar balik lagi. Ya. Aku Sama kaku Cici coy. aja ya. Gua kaku coy badannya. Gak kayak adek gua tuh lurus banget. Erika ya, lumayan lah itu. Itu lumayan sih, Iya, tuh. Sam. Gak bisa. Tuh. Yang kaku aja deh, yang kaku ada nggak yang kaku? Coba aja kali ke popping. Nih, 1, 2, bisa 1, 2. Ini. Kayak aja nih. Triknya apa sih? 4. Triknya apa sih? Di muscle sini nih. Oh. Ada muscle ini nih di Nggak ada. tak. Saya kalau ngejilat ya. Ya, tak, terus ini ganti. Tak, jadi kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Udah bisa masuk CV entertainment. Udah, not bad. Mau kayak yang lain nih, coba boleh nih kayak hip hop. Oke, last. Ya, wave gitu. Nah, 1 and 2. Nih, 1 and 2. 1 and 2. 3 and 4. 3 and 4. Yeah, 5 and 6. Nah, 7 and 8. 7 and 8. Yeah. Yo. Yeah. Jemur cuci. Cuci.